Pada tahap implementasi dan evaluasi, Bu Lita, Kepala Sekolah SD Cahaya Pagi bersama warga sekolah akan menjalankan program peningkatan layanan yang telah direncanakan sebelumnya. Langsung saja kita lihat prosesnya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Untuk tugas bahasa Indonesia kali ini, Ibu sudah bagi kelompok ya. Setiap kelompok akan punya tugas yang berbeda. Kelompok 1 membuat poster, kelompok 2 membuat diorama, kelompok 3 membuat video, kelompok 4 membuat komik. Ibu sebutkan anggota masing-masing kelompok. Kalian langsung duduk bersama ya. Iya, Bu. Yang lain seru ya, bikin video sama komik. Aku dapatnya suruh buat poster. Coba boleh pilih. Aku pasti pilih buat video atau komik saja. Hari ini, Ibu minta tolong kalian isi formulir umpan balik kegiatan belajar yang sudah kita jalani selama 3 bulan ini. Kumpulkan sebelum kalian keluar kelas ya. Guru-guru sudah coba menerapkan metode pembelajaran aktif di kelas masing-masing. Hari ini para murid diminta memberikan umpan balik dari proses belajar mereka selama 3 bulan. Berdasarkan masukan murid, kita evaluasi apakah pelaksanaan program peningkatan metode belajar aktif kita sudah baik atau perlu ada yang diperbaiki. Salah satu masukan dari murid menyatakan kalau pilihan tugas sudah variatif, tapi murid akan lebih senang kalau bisa pilih tugas yang mereka kerjakan, bukan dipilihkan guru. Ada tanggapan Ibu Bapak tentang masukan ini? Jujur di kelas, walaupun saya sudah siapkan beberapa jenis tugas yang berbeda, saya secara acak mengelompokkan murid dengan jumlah yang kurang lebih sama di setiap grup. Saya pernah minta murid yang pilih tugas, malah ada jenis tugas yang gak terpilih sama sekali. Terus, jumlah tiap kelompok timpang. Saya keteteran mengatur alur pembelajarannya agar lancar dan semua murid tetap bisa aktif berkontribusi. Kalau saya kebalikannya, Bu. Ketika saya berikan pilihan tugas ke murid, mereka kelihatan kurang antusias dalam memilih. Bahkan sampai ada yang nyeletuk. Tugasnya sulit-sulit sekali dan gak menarik. Apa dari Bapak Ibu Guru punya ide untuk mengatasi masalah ini? Metode belajar aktif ini kan kemarin kita baru belajar secara teori ya Bu, di komunitas belajar. Kira-kira guru bisa tidak ya melihat praktik langsung rekan sejawat lain yang sudah mengaplikasikan metode itu dengan baik? Coba nanti saya konsultasikan juga ya dengan pengawas sekolah. Saya akan minta rekomendasi sekolah-sekolah dalam gugus kita yang sudah punya praktik baik metode belajar aktif dan berpusat pada murid. Lalu kita coba aturkan waktu kunjungan beberapa guru ke sekolah tersebut. Bagaimana? Wah, saya setuju Bu. Selain lihat praktik, kita juga bisa tanya-tanya tips supaya aplikasi metode belajar aktif berjalan lancar. Agar kunjungannya efektif, kita buat daftar pertanyaan dan hal-hal yang mau kita konfirmasi saja terlebih dahulu. Contohnya, apa saja strategi yang digunakan dalam memberikan pilihan tugas pada murid? Lalu, bagaimana cara mendorong partisipasi murid dalam pembelajaran? Nanti kita tambahkan lagi ya daftarnya. Apa saja ya kebutuhan untuk program kunjungan ini? Yang pasti transportasi, Bu. Tapi kita juga perlu pikirkan kelas yang ditinggal gurunya berkunjung ke sekolah lain akan dipegang siapa? Lalu kegiatan pembelajarannya bagaimana? Pak Steven bisa masuk ke kelas untuk menggantikan guru saat kunjungan. Begitu juga Bu Dewi.
Berarti guru yang berkunjung ke sekolah lain kita aturkan 2 guru saja dan saya. Untuk transportasi nanti kita boncengan motor saja ke sekolah yang akan kita kunjungi. Nanti biaya bensinnya diambil dari dana pelaksanaan komunitas belajar rutin yang sudah kita anggarkan di awal tahun. Ibu Bapak, dari cuplikan pelaksanaan dan evaluasi program yang Bu Lita lakukan bersama warga sekolahnya, terdapat 2 hal penting yang perlu kita ingat. 1, pelaksanaan program peningkatan layanan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi kinerja guru, umpan balik pembelajaran dari murid, refleksi pembelajaran guru, survei dari orang tua murid, dan masih banyak lagi cara lainnya. Ingat, kata kuncinya yaitu dilakukan berkala agar perbaikan menjadi sebuah budaya dalam pelayanan pendidikan. Kedua, lakukan modifikasi berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program secara berkelanjutan. Diskusi modifikasi dapat dilakukan saat sesi komunitas belajar, simulasi pengajaran, konsultasi dengan kepala sekolah, dan berbagai ragam alternatif yang mungkin muncul di pikiran Bapak Ibu saat menonton video ini. Nah, kita sudah belajar tentang tahap keempat di siklus peningkatan layanan pendidikan, yaitu tahap pelaksanaan dan evaluasi program. Walaupun ini tahap terakhir dalam siklus, bukan berarti proses peningkatan layanan pendidikan berhenti sampai di sini saja. Siklus peningkatan layanan pendidikan akan kembali mulai dari awal dan terus dilakukan secara terus-menerus. Dengan begitu, sekolah secara sistematis mengevaluasi program yang ada dan dapat terus meningkatkan layanannya. Ingat, refleksi sangat penting dalam peningkatan layanan berkelanjutan. Melalui refleksi yang jujur dan mendalam, kita bisa mengidentifikasi apa yang berhasil, perlu diperbaiki, dan penting dipertahankan. Diiringi dengan keberanian beriterasi, sekolah bisa memastikan program yang dijalankan tetap berpusat pada kepentingan murid. Semangat terus Ibu Bapak dalam meningkatkan layanan pendidikan.